Rapat paripurna DPRD Jawa Barat pada Rabu, tanggal 19 Juni tahun 2025, yang semula dijadwalkan berjalan formal dan lancar, mendadak berubah menjadi sorotan publik. Di tengah agenda penting yang dibacakan di ruang sidang utama, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan tiba-tiba menyampaikan pernyataan yang mengejutkan banyak pihak. Dengan nada tenang namun tegas, ia menyinggung langsung ketidakhadiran Sekretaris Daerah Sekda, Herman Suryatman di forum resmi tersebut. Pernyataan Erwan seolah membelah suasana. Forum yang biasanya penuh formalitas dan kehati-hatian, tiba-tiba bergemuruh oleh reaksi para anggota dewan dan tamu undangan. Kalimat itu tidak diutarakan secara sembunyi-sembunyi, melainkan diucapkan di hadapan publik dan media, menjadikannya sebagai sentilan terbuka yang jarang terjadi dalam ruang sidang resmi. Beberapa wajah terlihat kaget, sementara yang lain menunduk tanpa komentar. Sentilan ini tak sekadar menjadi catatan kecil, tapi langsung menyita perhatian media dan masyarakat. Sebagian menilai langkah Wakil Gubernur ini sebagai bentuk keberanian dalam menegakkan kedisiplinan dan tanggung jawab, apalagi mengingat pentingnya kehadiran pejabat eselon tinggi seperti Sekda dalam sidang paripurna. Forum ini bukan forum biasa, ia merupakan simbol kehormatan pemerintahan daerah dalam menjalankan roda birokrasi dan politik. Ketegangan yang tersirat ini membuka babak baru dalam dinamika pemerintahan Jawa Barat. Apakah ini sekadar teguran spontan atau pertanda retaknya komunikasi di lingkaran elit Pemprov? Satu hal yang pasti, tindakan Erwan Setiawan telah menyalakan sorotan tajam ke dalam tubuh birokrasi Jawa Barat, dan publik kini menanti kelanjutannya dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam suasana yang masih diliputi keterkejutan, Wakil Gubernur Erwan Setiawan melanjutkan pernyataannya tanpa ragu. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran Sekda Herman Suryatman bukan kali pertama terjadi. Saya mewakili gubernur dalam berbagai kesempatan penting, termasuk rapat paripurna seperti hari ini. Namun, saya justru jarang melihat kehadiran Pak Sekda di forum-forum penting seperti ini, ujar Erwan di hadapan anggota dewan dan tamu undangan yang mulai saling berpandangan. Pernyataan tersebut tidak hanya mengandung kritik, tetapi juga sindiran halus terhadap komitmen dan disiplin pejabat tinggi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Erwan tidak menggunakan nada tinggi, namun pilihan katanya jelas, bernas, dan menyasar langsung pada persoalan. Di tengah riuh rendah reaksi peserta sidang, suasana forum menjadi lebih tegang namun juga lebih hidup. Momen ini seolah menyulut percikan kecil dari api yang selama ini tersembunyi dalam birokrasi. Sikap Erwan pun menuai beragam respons. Beberapa anggota dewan tampak mengangguk-angguk pelan, seolah mengamini pernyataan tersebut. Ada pula yang memilih diam, menahan komentar di tengah situasi yang mulai sensitif. Di luar forum, pengamat politik dan netizen mulai menyoroti langkah Erwan sebagai sinyal kuat bahwa ada dinamika internal yang tidak harmonis. Ini bukan sekadar teguran, tapi bentuk evaluasi terbuka terhadap etika jabatan dan tanggung jawab publik. Dengan menyampaikan kritik secara langsung dan transparan, Erwan Setiawan seolah memecahkan kebekuan komunikasi yang selama ini berlangsung formal dan penuh basa-basi. Aksinya mengirim pesan bahwa keteladanan dalam pemerintahan harus dimulai dari kehadiran, dari kesiapan pejabat hadir secara fisik dan moral di ruang publik. Sentilan ini menjadi lebih dari sekadar pernyataan, ia berubah menjadi cermin bagi seluruh jajaran Pemprov Jabar untuk meninjau ulang etos kerja dan komitmen mereka di mata rakyat. Ketidakhadiran Sekretaris Daerah Herman Suryatman dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat ternyata bukan kejadian tunggal. Sejumlah sumber internal menyebut, absennya Sekda di berbagai agenda resmi kerap menjadi bahan bisik-bisik di lingkungan Pemprov. Namun baru kali inilah kritik itu diucapkan terang-terangan oleh Wakil Gubernur sendiri, di forum terbuka. Hal ini menandakan bahwa kesabaran sebagian pejabat mulai menipis terhadap pola kehadiran sang Sekda yang dinilai inkonsisten. Secara struktural, Sekda memiliki posisi sentral sebagai motor koordinasi antar perangkat daerah. Ketidakhadirannya dalam forum sekelas paripurna, yang membahas arah pembangunan dan kebijakan strategis daerah, menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen terhadap tanggung jawab jabatan. Apalagi, posisi Sekda bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga ritme pemerintahan. Tak pelak, absennya Herman Suryatman menjadi sorotan yang sah dan layak dipertanyakan oleh pejabat selevel Wakil Gubernur. Publik pun mulai menelusuri, apakah ada alasan resmi di balik ketidakhadiran tersebut. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan langsung dari Herman Suryatman maupun pihak Humas Pemprov yang menjelaskan absensinya.
Ketiadaan klarifikasi justru semakin membuka ruang spekulasi, apakah ini sekadar miskomunikasi, atau bagian dari ketegangan internal yang lebih dalam di lingkaran pemerintahan. Isu ini dengan cepat menyebar, terlebih di era media sosial yang haus akan transparansi pejabat publik. Peristiwa ini menjadi cerminan bagaimana transparansi dan akuntabilitas pejabat tinggi kini berada di bawah lensa pengawasan publik. Masyarakat tidak lagi puas dengan jabatan dan simbol kekuasaan, mereka menuntut kehadiran nyata, partisipasi aktif, dan kesungguhan dalam bekerja. Di tengah tuntutan keterbukaan, ketidakhadiran bukan sekadar soal fisik, tetapi juga simbol lemahnya komitmen terhadap pelayanan dan integritas. Maka wajar jika sentilan Erwan mendapat banyak simpati, karena ia mewakili suara yang selama ini hanya terdengar di balik tirai. Relasi antara Wakil Gubernur Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah Herman Suryatman sejatinya tidak selalu diwarnai ketegangan. Di awal masa pemerintahan, keduanya dikenal kompak menghadiri berbagai agenda strategis, mulai dari peluncuran program pembangunan daerah hingga kegiatan kemasyarakatan. Namun dalam 1 tahun terakhir, sejumlah agenda penting kerap hanya dihadiri Erwan, tanpa didampingi oleh Herman, yang semestinya menjadi tangan kanan dalam urusan administratif dan koordinatif pemerintahan. Menurut informasi dari beberapa pejabat internal, dinamika antara keduanya mulai berubah sejak ada perbedaan pendekatan dalam pengambilan kebijakan. Erwan dikenal lugas, cepat dalam bertindak, dan lebih sering terjun langsung ke lapangan. Di sisi lain, Herman lebih cenderung administratif dan memilih pendekatan birokratis dalam menanggapi berbagai persoalan. Perbedaan gaya inilah yang diduga mulai menciptakan jarak, hingga akhirnya mencuat dalam bentuk sentilan terbuka dalam rapat paripurna. Namun, tidak semua pihak melihat dinamika ini sebagai konflik personal. Beberapa pengamat pemerintahan justru menilai langkah Erwan sebagai bentuk kontrol kepemimpinan yang sah. Dalam sistem pemerintahan daerah, sinergi antara wakil gubernur dan sekda sangat vital untuk menjaga efektivitas pelayanan publik. Jika ada disonansi, maka dampaknya bisa terasa langsung pada kelambanan koordinasi dan eksekusi program. Dalam hal ini, keberanian Erwan dinilai sebagai langkah preventif agar roda pemerintahan tidak mandek di tengah jalan. Riwayat hubungan yang semula harmonis, kini tampaknya tengah diuji oleh tuntutan profesionalisme dan ekspektasi publik. Ketegangan yang muncul bukan hanya mencerminkan hubungan antar pribadi, tapi juga memperlihatkan bagaimana jabatan publik membawa tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar nama dan gelar. Publik tak lagi melihat siapa bersahabat dengan siapa, melainkan siapa yang benar-benar hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks inilah, sentilan Erwan menjadi momentum penting untuk mengoreksi arah kebijakan dan kultur kerja di Pemprov Jabar. Langkah Wakil Gubernur Erwan Setiawan dalam menyampaikan kritik secara terbuka terhadap Sekda Herman Suryatman memunculkan perdebatan menarik di ruang publik. Sebagian pihak memandangnya sebagai bentuk keberanian untuk menegakkan etika dan kedisiplinan di lingkungan birokrasi. Dalam situasi di mana banyak pejabat memilih diam demi menjaga keharmonisan semu, Erwan tampil berbeda, ia memilih forum resmi untuk menyampaikan pesan yang jelas dan tidak dapat diabaikan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai sentilan tersebut bisa berpotensi menimbulkan gesekan internal yang tak perlu, apalagi jika tidak diiringi komunikasi lanjutan di balik layar. Dalam etika pemerintahan, ada pendapat bahwa kritik terhadap sesama pejabat idealnya disampaikan melalui mekanisme internal, bukan di ruang sidang terbuka. Meski begitu, apa yang dilakukan Erwan menjadi alarm keras bagi pejabat lain, kehadiran, tanggung jawab, dan integritas tidak bisa dinegosiasikan di mata publik. Pengamat politik dan pemerintahan melihat ini sebagai momen langka, di mana seorang wakil kepala daerah menggunakan hak suara dan otoritasnya untuk menegur secara langsung mitra kerja setingkat sekretaris daerah. Apakah ini hanya soal ketidakhadiran, atau ada dinamika yang lebih dalam, seperti perbedaan visi, gaya kepemimpinan, atau bahkan tarik-menarik pengaruh di tubuh Pemprov? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di ruang publik, menciptakan spekulasi sekaligus harapan akan perbaikan sistem birokrasi. Terlepas dari perbedaan penafsiran, yang pasti langkah Erwan telah mengguncang zona nyaman birokrasi Jawa Barat. Ia mengirimkan sinyal bahwa etika jabatan bukan hanya soal pencitraan, tapi soal kehadiran nyata dan komitmen kerja. Jika selama ini absen dianggap hal sepele, kini pesan jelas telah dikirim, ketidakhadiran bukan lagi bisa ditutup-tutupi. Etika, disiplin, atau bahkan sentilan politik, apapun nama yang disematkan, publik menilai dari dampaknya, bukan sekadar nuansanya.
Sentilan Wakil Gubernur Erwan Setiawan terhadap Sekda Herman Suryatman dengan cepat menyebar ke berbagai lini masyarakat, dari ruang-ruang diskusi publik hingga media sosial. Banyak warga memuji keberanian Erwan sebagai bentuk transparansi yang selama ini jarang muncul dari lingkar kekuasaan. Tak sedikit pula yang menyebut bahwa apa yang dilakukan Erwan adalah bentuk keberpihakan terhadap nilai-nilai integritas dan kedisiplinan, sesuatu yang kini makin dinantikan publik dari para pejabat. Dari kalangan DPRD Jawa Barat, reaksi pun beragam. Beberapa anggota Dewan secara terbuka menyatakan dukungan atas sikap Wakil Gubernur. Mereka menilai forum paripurna adalah tempat yang sah untuk mengevaluasi kinerja pejabat, apalagi jika menyangkut agenda strategis yang berdampak pada hajat hidup rakyat. Namun, ada pula yang menilai bahwa insiden itu seharusnya tidak dipertontonkan ke publik secara langsung, agar tidak menimbulkan kesan disharmoni dalam tubuh pemerintahan. Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Herman Suryatman. Diamnya sang sekda justru semakin memperkuat rasa penasaran publik. Apakah ia tengah menyusun klarifikasi, ataukah memilih menanggapi secara internal tanpa polemik? Ketidakjelasan ini menambah lapisan dramatis dari peristiwa tersebut dan membuka spekulasi mengenai bagaimana arah hubungan antar pejabat tinggi Pemprov Jabar ke depan. Sementara publik terus menanti respons dari sekda, dinamika ini telah menjadi cermin besar bagi pemerintahan daerah lainnya. Bahwa jabatan publik bukan hanya urusan administrasi, tapi juga soal komunikasi, komitmen, dan kehadiran. Reaksi masyarakat yang begitu kuat terhadap insiden ini menunjukkan bahwa transparansi bukan lagi tuntutan, melainkan kebutuhan. Dan ketika satu pejabat berani berbicara, publik berharap langkah itu tidak berhenti menjadi sekadar kontroversi, tetapi awal dari pembenahan nyata. Kini, setelah sorotan publik tertuju pada sentilan terbuka Wakil Gubernur Erwan Setiawan, pertanyaan terbesar yang menggantung di benak masyarakat adalah, akankah peristiwa ini menjadi titik balik bagi perbaikan kedisiplinan pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, atau justru memicu konflik internal yang berkepanjangan? Situasi ini ibarat dua mata pisau, di satu sisi membuka ruang koreksi, tapi di sisi lain bisa meretakkan hubungan kerja jika tidak segera dikelola secara bijak. Beberapa pengamat menilai, langkah berikutnya sangat menentukan. Jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sebagai pucuk pimpinan, tidak segera mengambil peran sebagai penengah atau penentu arah, ketegangan bisa melebar dan menciptakan polarisasi di antara jajaran birokrasi. Upaya membangun pemerintahan yang solid dan responsif tidak akan efektif jika para pemimpinnya sendiri gagal menyatu dalam visi dan aksi. Apalagi, Pemprov Jabar saat ini sedang mengelola berbagai proyek strategis yang membutuhkan koordinasi lintas sektor secara intensif. Di tengah situasi ini, masyarakat menaruh harapan besar agar momen ini tidak disia-siakan. Sentilan Erwan bisa menjadi awal reformasi etika kehadiran dan tanggung jawab pejabat publik. Jika direspons secara dewasa dan terbuka, kejadian ini justru dapat memperkuat budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Namun jika dibiarkan mengambang tanpa arah, bukan tidak mungkin akan menjadi bara dalam sekam yang lambat laun membakar kepercayaan rakyat. Publik, yang kini semakin cerdas dan kritis, tidak hanya menunggu klarifikasi, mereka menanti tindakan nyata. Perubahan bukan sekadar soal pidato atau permintaan maaf, tapi tentang perbaikan sistem dan pembiasaan etos kerja yang kuat. Apakah Pemprov Jabar berani mengambil pelajaran dari ketegangan ini, atau memilih menutup mata dan berharap isu ini reda dengan sendirinya? Jawabannya kini ada di tangan para pemimpinnya. Yang jelas, masyarakat tidak akan lupa bahwa keberanian untuk berbicara di ruang publik bisa menjadi awal dari lahirnya tata kelola yang lebih bermartabat. Sekian, terima kasih.